Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel @Friska Friona Official. Halo adik-adik semuanya, para pejuang UTBK dan SNMPTN 2021. Masih tetap semangat, semoga nanti kalian bisa lulus di kampus impian kalian. Oke, video insya Allah yang akan kakak share di channel YouTube ini berkaitan dengan SNMPTN, UTBK, dan juga ujian mandiri. Untuk SNMPTN, kemungkinan kakak akan membongkar nilai-nilai SNMPTN agar itu bisa menjadi acuan ataupun pedoman untuk kalian dalam mengambil jurusan ataupun untuk kalian melakukan terobosan ya bagi yang belum ada alumninya dan menjadi pembuka jalan bagi adik-adiknya. Untuk UTBK, kakak insya Allah akan melakukan pembahasan soal TKA, tes kemampuan akademik, karena berdasarkan informasi LTMPT, TKA kembali muncul untuk ujian UTBK 2021. Nah, informasi pentingnya di sini, matematika tidak lagi diujikan untuk kelompok ujian soshum. Nah, ini juga nanti ada plus minusnya. Kakak akan bahas di sesi yang lain. Nah, untuk ujian mandiri juga kakak akan share soal-soal ujian mandiri kampus-kampus top di Indonesia. Nah, itulah klasifikasi video-video yang akan kakak share. Sebelum kita membahasnya, kakak minta tolong kepada kalian untuk like, comment, dan subscribe channel YouTube ini agar bisa terus berkembang dan memberikan informasi-informasi terupdate tentang SNMPTN, UTBK, dan juga ujian mandiri. Serta jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya. Oke, langsung saja kita masuk kepada pembahasan selanjutnya. Baik, pada kesempatan kali ini kakak mau nge-share itu kisi-kisi materi UTBK Soshum yang sering keluar 3 tahun terakhir. Berarti kalau untuk TKA Soshum itu mulai dari 17, 18, dan 19, karena pada tahun 2020 itu TKA Soshum dan TKA Saintek itu dihilangkan dan yang difokuskan hanya tes TPS, dan kembali lagi pada tahun 2021 sekarang tes TKA kembali dilaksanakan. Nah, jadi tentunya kalian juga perlu persiapan yang matang, apalagi sekarang sudah Hamin, itu maksudnya UTBK akan dilaksanakan lebih kurang 1 bulan 15 hari lagi. Jadi untuk kalian yang merasa masih kurang persiapannya, yang ingin fokus untuk memahami materi dan juga latihan soal, kategori soal seperti apa dan materi seperti apa yang sering keluar, berikut akan kakak share. Jangan lupa untuk bantu like, comment, dan subscribe serta bunyikan lonceng notifikasi yang penting. Baik, yang pertama itu kita akan lihat untuk materi di sini. Yang pertama itu sejarah ya, materi sejarah. Nah, di sini itu ada nanti tabelnya dimulai dari materi yang sering munculnya itu, materinya itu judulnya memahami sejarah dan penelitian sejarah. Nah, di sini kita bagi menjadi 2 submateri. Itu ada di sini pengertian sejarah, yang kedua ada penelitian sejarah. Nah, jadi di sini penelitian sejarah ini kalian harus memahami langkah-langkah penelitian, itu misalnya terdiri dari heuristik, kritik sumber atau verifikasi, lalu ada interpretasi, dan yang terakhir adalah historiografi atau penulisan sejarah. Nah, itu contoh langkah-langkah penelitian sejarah. Nah, ini selalu keluar 4 tahun terakhir kalau untuk pengertian sejarah, dan untuk penelitian sejarah selalu keluar itu 5 tahun terakhir pelaksanaan SBMPTN dan termasuk UTBK 2019. Nah, selanjutnya di sini yang kita lihat itu adalah materi zaman praaksara. Lalu submaterinya yang sering keluar itu adalah corak kehidupan prasejarah Indonesia dan hasil budaya. Jadi di sini kayak coraknya yang dimaksud adalah kehidupan mereka yang nomaden dan ciri hidup mereka yang ada istilah food gathering, food producing,
Dan di sini ada hasil kebudayaan atau benda-benda yang ditemukan setiap zamannya. Misalnya ada paleo, meso, neo, mega. Itu apa aja jenis kapak, apa aja jenis perhiasan dan lain-lainnya. Ya, kalau corak kehidupan prasejarah dan hasil budaya itu keluar selama 6 tahun terakhir, termasuk di UTBK 2019. Nah, yang materi yang ketiga itu adalah peradaban kuno di dunia. Ya, peradaban kuno di dunia yang sering muncul itu adalah submateri pusat peradaban kuno Asia Afrika. Ini ada peradaban Mesopotamia atau Irak, ada peradaban Mesir kuno, ada peradaban Cina dan India. Ini keluar itu 4 tahun terakhir termasuk di UTBK 2019. Kemudian ada submateri peradaban kuno Eropa dan Amerika, itu keluarnya 5 tahun terakhir termasuk UTBK 2019. Ini submaterinya adalah peradaban Yunani Romawi dan juga peradaban Amerika, Maya, Inka, dan Aztec. Untuk peradaban itu kalian harus memahami apa sih kepercayaannya, lalu apa dewa-dewanya, kemudian apa peninggalannya yang masih eksis sampai sekarang. Mungkin pada masa peradaban Romawi itu ada Pantheon gitu. Nah, itu yang harus diperhatikan dari masa peradaban. Lalu apa sih yang masih kita adaptasi sampai sekarang? Misalnya dari Mesopotamia itu 1 jam 60 menit. Nah, itu yang penting. Kemudian di sini ada materi yang keempat, perkembangan pengaruh agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Nah, submateri yang penting untuk kalian kuasai di sini adalah pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia, itu keluar 5 tahun terakhir. Nah, kemudian setelah itu adalah akulturasi kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia, itu keluar juga 5 tahun terakhir termasuk UTBK 2019. Contohnya apakah akulturasi itu kan penggabungan dua budaya tanpa menghilangkan budaya asli. Contohnya itu ada bangunan Masjid Demak, nah, yang ada atapnya berbentuk limas, tapi itu digabungkan antara Hindu-Buddha dan Islam. Nah, itu dia yang disebut dengan akulturasi. Kemudian ada pada submateri perkembangan kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Ini di 2019 tidak keluar, tapi di 2018 dan 17 keluar. Lalu kita lihat materi yang kelima, itu ada perkembangan pengaruh agama dan kebudayaan Islam di Indonesia. Di sini dia keluar submaterinya yang pertama itu proses masuknya agama dan berkembangnya kebudayaan Islam di Indonesia, itu keluar 3 tahun terakhir. Berarti itu 2018, 17 dan 19. Ini contohnya itu ada teori-teori masuknya agama Islam ke Indonesia. Ada teori Mekah, ada teori Persia, ada teori Gujarat, ada teori Cina. Lalu ada akulturasi kebudayaan Islam di Indonesia. Ini keluar 5 tahun terakhir termasuk di UTBK 2019. Contohnya itu adanya kalau di akulturasi budaya Grebek dan Sekaten di Kerajaan Mataram. Lalu adanya kalender, penggabungan antara kalender Masehi dengan kalender Islam, kalender Jawa maksud kakak ya, kalender Jawa dengan kalender Islam ya. Nah, selanjutnya submateri yang keluar di Islam itu adalah kerajaan tradisional bercorak Islam. Berarti ini dari Samudra Pasai dan ada Demak serta kerajaan-kerajaan Islam lainnya. Itu keluar juga 5 tahun terakhir. Nah, selanjutnya submateri yang penting adalah peristiwa penting di Eropa, Amerika dan pengaruhnya terhadap Indonesia. Submateri yang keluar 2 tahun terakhir itu tapi tidak di 2019 adalah reformasi gereja atau perubahan kebijakan gereja. Lalu ada gerakan merkantilisme nggak terlalu sering keluar. Yang sering keluar lainnya adalah revolusi Prancis. Ini yang terkenal dengan Raja Louis ke-16. Ada semboyan yang keluar di 2019 itu L'État c'est moi atau negara adalah saya. Ada juga peristiwa peruntuhan penjara Bastille atau penjara yang menjadi simbol keabsolutan raja. Itu keluar 3 tahun terakhir termasuk di UTBK 2019.
Nah, selanjutnya ada materi perkembangan kolonialisme dan imperialisme Barat. Ini dia submateri yang pertama, itu latar belakang masuknya bangsa Eropa ke Indonesia, itu keluar 3 tahun terakhir, termasuk di UTBK 2019 yang update-nya ya. Itu misal kedatangan Spanyol, Portugis, Belanda, Inggris. Lalu ada perkembangan kekuasaan bangsa Eropa di Indonesia, ada VOC, ada ke pemerintahan Belanda, ada Inggris ya, ada Daendels, ada Raffles. Itu juga keluar yang berderet itu 2017, 18, 17 dan 19. Sebelumnya sempat di 3 tahun sebelumnya juga, berarti sekitar di 2014-15. Lalu ada di sini perlawanan bangsa Indonesia menentang dominasi asing, itu nggak terlalu kentara. Yang paling banyak lagi yang keluar adalah pergerakan nasional, itu keluar di 2018 dan 19, sempat absen di 2017, dan di bawah 2017 itu 16, 15 dan 14 lalu keluar. Pendudukan Jepang itu tidak terlalu kentara. Nah, selanjutnya ada materi perkembangan berbagai paham baru, ini tidak terlalu sering muncul. Kita lihat lagi kemerdekaan, ini tidak pernah absen, mulai dari peristiwa kemerdekaan Indonesia dan upaya mengisi kemerdekaan itu selalu keluar selama 6 tahun terakhir. Untuk materi ini menurut kakak aman karena kalian baik IPA maupun IPS nih selalu belajar tentang sejarah Indonesia. Nah, materi yang terakhir itu perkembangan setelah Perang Dunia II, berarti ini adalah peristiwa Perang Dingin. Di sini ada perubahan politik dunia setelah Perang Dunia II, itu keluar 5 tahun terakhir. Lalu perkembangan ekonomi dunia setelah Perang Dunia II, itu ada 4 tahun terakhir. Ini ada ya organisasi ekonomi, ada bantuan ekonomi. Kemudian ada Perang Dingin dan dampaknya. Ini tidak terlalu kentara, cuma di sekitar 2014 atau 15. Nah, yang terakhir itu ada gerakan non-blok dan tatanan utara selatan serta globalisasi, itu keluar di 5 tahun terakhir. Itu artinya organisasi-organisasi yang netral terhadap Perang Dingin. Oke, sekian dulu share materi sejarah yang sering muncul 5 tahun atau 6 tahun terakhir, atau lebih update-nya 3 tahun terakhir. Dan semoga dengan share informasi soal yang sering muncul dan submateri yang lebih detail tentang soal yang akan keluar ini dapat membantu kalian. Ya, jangan lupa untuk bantu like, comment, dan subscribe. Thanks for watching. Kau ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu ya detail materi-materi atau kisi-kisi selanjutnya dari Soshum.